Kasus dugaan malpraktik di Rumah Sakit Dr. Kendau Manado yang melibatkan Dr. Dewa Ayu Sasiari Prawani terus bergulir. Ya, setelah Mahkamah Agung menetapkan Dr. Dewa Ayu sebagai terpidana, reaksi dari para dokter di seluruh Indonesia pun terus terjadi. Ikatan Dokter Indonesia terus menyampaikan protes atas hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Dr. Ayu dan dua rekannya. Apa yang menyebabkan kasus malpraktik kerap terjadi? Lalu, sejauh manakah dokter Indonesia bisa dipidanakan? Ya, untuk lebih jauh membahas permasalahan ini telah hadir di studio kami Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Bapak Zainal Abidin dan pakar hukum pidana Khairul Huda. Selamat pagi Pak Khairul dan selamat pagi Pak Zainal. Selamat pagi. Ya, ini saya ke Pak Zainal dulu. Pak Zainal, ini kriminalisasi dokter. Nah, Anda melihat ini perkembangan dari kasus Dr. Ayu ini sejauh ini seperti apa memangnya? Perkembangan ini sebetulnya membuat memang kepanikan kepada seluruh dokter. Panik karena takut dipidana kalau salah? Siapapun takut dipidana dan sebetulnya kami para dokter ini kami juga belajar bahwa kalau kami mengerjakan pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh, dengan kehati-hatian dan sesuai dengan standar prosedur dan standar profesi kami, maka semestinya kami tidak dipidana. Itu yang kami pelajari dari waktu sekolah. Kami belajar tentang kedokteran kehakiman dan sebagian juga teman-teman dokter juga belajar ilmu hukum. Saya juga sendiri mencoba belajar ilmu hukum dan belajar membuka undang-undang. Ternyata memang seperti itu, sehingga perjanjian antara dokter dan pasien itu bukan perjanjian hasil tapi perjanjian upaya. Dan menurut kesaksian dari saksi ahli dari kedokteran bahwa dokter yang bersangkutan telah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan standar profesinya. Dan perlu dicatat bahwa ketiga dokter itu adalah dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialisasi obstetri dan ginekologi. Artinya apa? Melaksanakan pekerjaan operasi bagi dia itu bagian dari pendidikannya. Nah, kalau dia tidak melakukan operasi, dia tidak bisa diberikan kompetensi bahwa yang bersangkutan akan kompeten nanti ke depannya mengerjakan pekerjaan itu. Jadi merupakan proses pendidikan. Nah, tapi kalau kita lihat dari sebenarnya kronologisnya itu seperti apa sehingga akhirnya Dr. Ayu ini dan dua rekannya dipidanakan? Jadi pertama kan ketiga dokter ini mengerjakan pekerjaan operasi namanya seksio cesaresito. Jadi operasi emergensi. Jadi persoalannya kemudian kalau operasi emergensi kemudian jatuhnya ke pidana dan menjadi jurisprudensi, nanti akhirnya tidak ada dokter akan mengerjakan pekerjaan yang berisiko. Itu persoalan menarik bagi saya. Dan yang kedua, kalau misalnya tetap diputuskan dan PK kami nanti mudah-mudahan berhasil, tapi kalau tidak berarti malah petaka bagi kami. Karena berarti tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Setiap pasien ingin sembuh. Dan kalau tidak sembuh berarti pasien akan menuntut pidana kepada dokter. Dan kalau ada yang meninggal lebih parah lagi. Ini pasien rujukan bukan begitu atau seperti pasien rujukan dari puskesmas. Oke, pasien rujukan dari puskesmas lalu kemudian dihandal oleh Dr. Dewi dan dua rekannya. Dan Dr. Dewi sebenarnya sudah cukup handal dalam mengatasi masalah ini. Betul. Kalau tidak handal tentu tidak dipercayakan oleh kepala bagiannya untuk melakukan operasi itu. Oke, baik. Saya ke Pak Khairul. Pak Khairul, ini kalau kita melihat memang kasus ini sudah dari tahun 2010, kemudian mencuat lagi di tahun ini. Dan ini di Manado, kasus ini pun sudah dibebaskan. Namun kemudian akhirnya diangkat kembali di Mahkamah Agung ya kasus ini. Iya, putusan yang saya baca dari media memang putusan ini sudah pada tingkat Mahkamah Agung. Artinya kalau dari segi hukum putusan ini sudah inkrah van geus, sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga harus dilaksanakan, harus dilakukan eksekusi. Makanya kalau didengar diberitakan bahwa Dr. Ayu ditangkap, sebenarnya bukan. Itu adalah bagian dari eksekusi terhadap putusan. Tapi masih ada satu peluang yang bisa dimungkinkan untuk memperbaiki kalaupun kemungkinan ada kekeliruan terhadap putusan ini, yaitu pada tingkat peninjauan kembali. Jadi Dr. Ayu dan yang lain yang menjadi terpidana bisa mengajukan peninjauan kembali. Meski MK sudah memutuskan bersalah ya? Mahkamah Agung memang sudah memutuskan bahwa bersalah, tetapi kan ini baru sampai tingkat kasasi. Jadi kemungkinan bisa mengajukan peninjauan kembali. Tapi persoalannya menurut saya letaknya
tidak sesederhana pada kasus Dr. Ayu ini. Ini harus ada sebuah evaluasi yang menyeluruh berkenaan dengan tatanan hukum kita dihubungkan dengan profesi kedokteran. Saya sebenarnya sudah menyuarakan ini sejak lama, tapi dokter-dokter nggak pada dengar. Nggak pada dengar gitu. Misalnya, saya sudah lama mengatakan bahwa untuk bisa mempertanggungjawabkan pidana terhadap dokter itu harus ada pemeriksaan bertingkat. Pemeriksaan pertama harus dari segi profesi kedokteran itu sendiri, karena siapa yang tahu dokter itu bertindak substandar atau malpraktek atau telah memenuhi SOP ataupun memenuhi standar pelayanan atau tidak, kecuali dokter itu sendiri, kecuali profesi itu sendiri. Baik Pak Heru, kita akan membahas mengenai pidana hukum atau hukum pidana bagi dokter ini, tapi usai jeda berikut Pak Zainal dan Pak Heru, kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami, namun pemirsa, puluhan dokter spesialis yang mengatasnamakan Aliansi Dokter Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Samratulangi, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, mereka menuntut pembebasan dokter spesialis kandungan, Dr. Dewa Ayu Saisari, dan yang dituduh membunuh pasien di Manado beberapa waktu lalu. Puluhan dokter yang mengatasnamakan Aliansi Dokter Indonesia menggelar unjuk rasa di Jalan Samratulangi, Menteng, Jakarta Pusat. Solidaritas para dokter ini ditujukan untuk rekannya yang dipenjara karena putusan kasasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada Oktober 2012 menyatakan dokter spesialis kandungan Dewa Ayu Saisari bersalah atas meninggalnya pasien bernama Julia Francisca. Namun putusan itu dianggap bentuk kriminalisasi profesi dokter. Mereka meminta Dr. Dewa Ayu dibebaskan dari rumah tahanan Malendeng, Manado, Sulawesi Utara. Unjuk rasa juga dilakukan sejumlah dokter RSUD Gambiran yang tergabung dalam ID Kota Kediri, Jawa Timur. Mereka mengumpulkan tanda tangan untuk menolak kriminalisasi dokter. Mereka berencana akan mogok memberikan pelayanan jika Mahkamah Agung tidak meninjau ulang putusan itu. Dan kita menolak aksi kriminalitas, ya. Bukan kita stop kriminalitas. Kalau stop itu kan konteksnya berarti masih berlangsung. Nah, tapi kita menolak dengan tegas. Bahwasanya kenapa kami menolak, dokter itu kan ada mekanisme sumpah juga. Jadi bukan pun kami juga suci, tidak. Tapi dengan sumpah itu menjadi sebuah ikatan kebatinan, ya, sesama manusia, memang untuk kita berjuang untuk masyarakat banyak. Di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Ikatan Dokter Indonesia juga mengancam akan mogok melayani pasien. Sebagai wujud keprihatinan atas putusan kasasi MA, para dokter mengenakan pita hitam. Menurut mereka, profesi dokter tidak bisa dipidanakan jika saat bertugas dokter sudah menjalankan prosedur dengan benar. Tim kontributor Berita 1. Iya, Pak Herul, tadi Anda mengatakan ada pemeriksaan berkelanjutan, dan kalau dilihat dari VTD tadi kan ada mungkin proses sudah dilakukan sesuai dengan prosedurnya, tapi bisa tidak atau bisakah profesi dokter ini tetap dikenakan pidana? Bisa, gitu ya, bisa, tetap bisa, gitu ya. Tapi ada kriteria yang sangat ketat untuk bisa menerapkan ketentuan pidana terhadap dokter. Ya, terkait dengan pelaksanaan tugas profesinya, apabila dokter itu nyata-nyata misalnya gross negligence, jadi ada kesembronoan yang sangat besar, gitu ya. Untuk bisa mengetahui apa dia sembrono atau tidak, dia lalai atau tidak, dia salah prosedur atau tidak, itu yang tahu adalah para dokter. Makanya tadi saya katakan harus ada pemeriksaan bertingkat. Pemeriksaan pertama di kalangan profesi kedokteran, apakah dia melanggar prosedur kedokteran atau tidak, melanggar etik kedokteran atau tidak, melanggar disiplin kedokteran atau tidak. Kalau iya, baru bisa masuk ke dalam ruang pidana. Begitu, bisa dimintai pertanggungjawaban dari segi pidana. Nah, ini yang patut disayangkan adalah Mahkamah Agung dengan putusannya terhadap Dr. Ayu ini sendiri sebenarnya mengabaikan putusan sebelumnya berkenaan dengan dugaan malpraktek yang dilakukan pada dokter, yaitu misalnya Dr. Stianingrum. Ada putusan Mahkamah Agung terhadap Dr. Stianingrum yang juga pasiennya meninggal dunia, tapi dikatakan oleh Mahkamah Agung bahwa dia sudah menjalankan upaya yang maksimal untuk menolong, untuk mengobati pasien, dan
kapasitasnya harus dinilai menurut kemampuannya sebagai dokter yang berpraktek 4 tahun pada waktu itu, dan karenanya kalau hasilnya tidak seperti yang diharapkan, pasiennya meninggal dunia, itu sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa gitu loh. Iya. Tidak bisa lalu kemudian dipertanggungjawabkan kepada si dokter. Nah, tapi kalau kita melihat dari kasus yang dokter Ayu ini ya, tapi ini berarti letak kesalahannya di mana sehingga MK akhirnya tidak memperdulikan. Mahkamah Agung letak kesalahannya di mana sehingga dia tidak memperhatikan soal ya, ini. mulai dari legislasi kita juga sebenarnya ada kekeliruan. Ya, Undang-Undang Praktek Kedokteran misalnya pasal 66 ayat 3 itu membuka kemungkinan dokter dilaporkan secara pidana, digugat secara perdata. Sekalipun belum ada katakanlah keputusan dari Majelis Kehormatan dan Disiplin Kedokteran berkenaan dengan tindakan profesionalnya yang dikatakan diadukan. Berarti sudah dari awal dong kesalahan dari awalnya ini. Sudah keliru. Oke, baik. Harusnya tidak boleh begitu gitu ya. Artinya profesi manapun ya, malpraktek itu bukan hanya monopoli medis. Lawyer juga bisa malpraktek, tapi harus diperiksa dulu di kalangan mereka. Apakah memang dalam melaksanakan tugasnya dia telah substandar di bawah standar pelayanan yang harus diberikan. Standar pelayanan diberikan kan ada di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Mestinya kan dilihat dari sisi itu dulu gitu loh. Baru masuk ke dalam ruang pidana. Baik, Pak Zainal, ini kalau kita lihat tadi ada kalau dari cek prosedurnya ya. Ini kalau dikatakan sembrono itu seperti apa sih? Memang yang bisa dipidanakan atau yang bisa disalahkan? Kan sebetulnya juga memang di dalam undang-undang juga yang bisa dipidanakan misalnya juga memang yang tergolong dianggap kriminal, memang misalnya melakukan abortus kriminalis, melakukan euthanasia di undang-undang kita memang tidak membolehkan, dan profesi kedokteran Indonesia tidak membolehkan itu jelas-jelas itu memang bisa dipidana. Tetapi tadi sudah sampaikan melakukan kelalaian berat memang ada, tapi itu harus pemeriksaan, betul saya setuju, pemeriksaan bertingkat. Yang tahu berat dan ringannya adalah profesi itu sendiri. Orang lain tidak bisa tahu. Nah, seperti apa itu yang diketahui berat atau ringannya seperti apa? Ya, tergantung pada profesi itu. Jadi masing-masing misalnya begini, untuk objek tentu profesi objek itu sendiri yang mengetahui ini berat dan tidak bisa harus dipidana. Itu tergantung mereka. Bedah yang lain atau profesi-profesi penyakit dalam, hanya mereka yang tahu ini yang paling berat. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa orang objek dipakai untuk menilai bedah saraf, nggak bisa seperti itu. Mereka lah yang paling tahu ini paling berat dan kemudian bisa dipidanakan. Itulah dikatakan spesialis, berarti mereka tahu tentu dengan itu apa yang ada di itu unik. ya. Kalau tidak unik bukan profesi. Saya bisa kasih contoh lebih gamblang mungkin buat masyarakat ya. Apabila dokter itu bertindak di luar kompetensinya, ini kesalahan berat gitu ya. Jadi sebenarnya dia punya kompetensi nggak mengoperasi, kan begitu? Kalau dia dokter umum misalnya tidak punya kompetensi mengoperasi untuk kandungan misalnya, ketika dia mengoperasi kandungan, di sini sudah ada kelalaian berat gitu loh. Contohnya paling gampang gitu. Yang tahu kompetensi itu para dokter. Bahkan bukan para dokter pada umumnya, dokter spesialis kandungan tentu yang tahu kompetensinya dokter spesialis kandungan, tidak bisa dokter umum menilai gitu. Sebetulnya ada yang menarik di sini, berkaitan juga kesaksian. Kesaksian itu kalau kita lihat bahwa yang harus menjadi saksi adalah yang setingkat. Betul. Makanya contoh misalnya jadi ini pas di saksi bukan yang setingkat. Bahkan yang di atasnya, yang konsulennya pun, profesornya yang saksi ahli mengatakan tidak salah. Baik. Standing room itu kalah di pengadilan negeri, kemudian di atasnya karena saksi ahli diambil dari yang tidak setingkat, lebih super ahli. Baik, Pak Zainal dan Pak Hairul, ini kita lihat ada tanggapan dari para dokter mengenai kasus Dokter Ayu. Jadi kita tentunya dokter itu tidak akan melaksanakan mogok, karena itu sangat bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Kita tetap akan menjalankan profesi kita, profesi kemanusiaan untuk melayani masyarakat yang sakit, masyarakat yang membutuhkan tenaga kita. Tetapi tentunya kami juga membutuhkan perlindungan hukum. Dan itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Dan kita menolak aksi kriminalitas, bukan kita stop kriminalitas. Kalau stop itu kan konteksnya berarti masih berlangsung. Tapi kita menolak dengan tegas. Bahwasanya kenapa kami menolak, dokter itu kan ada mekanisme sumpah juga. Jadi bukan pun kami juga suci, tidak.
tapi dengan sumpah itu menjadi sebuah ikatan kebatinan ya, sesama manusia memang untuk kita. Ya, kita lihat dari beberapa dokter memang mungkin tidak akan melakukan pemogokan karena sudah terkait dengan sumpah dokter dan juga adanya prosedur dokter. Tapi Pak Zainal, ini kalau misalnya dikenakan atau kita balik lagi ke Pak Hairul tadi, mungkin tidak pidana tapi masuk ke perdata, seperti apa mungkin ya? Mungkin saja. Perdata itu adalah ada persyaratannya apabila ada perbuatan melawan hukum, gitu ya, dilakukan oleh dokter. Ada duty, ada branch of duty, ada injuries, ada causality. Jadi ada pelaksanaan dari tugas profesi kedokteran, dia melanggar dari tugas itu, melanggar dari kewajiban itu, menimbulkan luka, menimbulkan kerugian, menimbulkan kematian, dan ada hubungan kausalitas mengenai hal itu. Di dalam hukum sebenarnya persyaratannya cukup ketat untuk bisa meminta pertanggungjawaban pada dokter, gitu ya. Tapi saya nggak ngerti Mahkamah Agung kok sepertinya abai gitu loh terhadap contoh paling gampang adalah yang sudah menjadi jurisprudensi putusan terhadap Dr. Setianingrum gitu loh. Ya, betul. Harusnya memang diperhatikan lagi, tadi sudah ada prosedur-prosedurnya dan urutan-urutannya itu. Baik Pak Zainal dan Pak Hairul, kita akan kembali lagi usai jeda berikut masih membahas mengenai profesi dokter bisakah dipidanakan. Usai jeda kami akan kembali. Ya, Anda kembali bersama kami. Sebelum kita lanjutkan dialog, ini ada grafik mengenai jumlah kasus malpraktik. Ya, ini kita lihat Pak Zainal dan Pak Hairul, ini ada kasus dugaan malpraktik dari tahun 2011 sampai 2013 ada 183 kasus. Dan ini 2010, 20 dan 2009 40 kasus. Ini terlihatnya 183 kasus. Pak Zainal, tanggapan Anda? Ya betul. Mengapa ini kerap terjadi? Begini, saya kira hampir kita semua tahu bahwa ada keterbukaan informasi. Setiap ada kesalahpahaman pasien terhadap dokter, kesalahan dalam komunikasi, itu langsung dilaporkan sebagai malpraktik. Walaupun nanti pada saat sidang majelis disiplin dinyatakan bukan, tapi kan sudah dilaporkan. Jadi memang itulah keterbukaan itu. Kami juga para dokter menerima itu bahwa ada keterbukaan dan kalau kita lihat sebagian memang sudah divonis, ada yang jatuhkan sanksi, STR-nya dicabut 6 bulan, ada yang 1 tahun tidak boleh praktek. Tapi kalau kita lihat memang angka ini Pak 123 bukan angka yang cukup ya kecil, ini gede juga Pak untuk kasus malpraktik. Ini apakah memang ada penurunan kualitas atau memang seperti apa jadinya peningkatan terus terjadi mengenai saya kira tidak. Tuntutan dan keinginan masyarakat memang untuk mendapatkan kesembuhan juga sangat tinggi, dan kadang-kadang harapan dan apa yang dia dapatkan juga berbeda. Itulah kemudian membuat dia menyampaikan kekecewaannya. Jadi mungkin juga menurut saya perlu juga ada sosialisasi kepada masyarakat tentang sebetulnya pekerjaan dokter seperti apa. Karena dari awal kita menyatakan bahwa dokter itu tidak menjanjikan kesembuhan, hanya menjanjikan suatu proses atau membantu memfasilitasi masyarakat pasien itu agar bisa sembuh. Oke, Pak Hairul, ini kalau kita lihat dari datanya dan menurut Pak Zainal juga sekarang nampaknya masyarakat sudah semakin sering ke rumah sakit dan juga semakin sering juga melaporkan, dan apa mereka semakin mengerti mengenai atau mereka mulai menyuarakan haknya ini untuk ada dua sisi. Yang sisi pertama adalah meningkatkan kesadaran hak-hak masyarakat. Ya, dari segi masyarakat, kesadaran masyarakat akan hak-haknya itu meningkat, sehingga tidak nerimo seperti dulu dalam bahasa daerah tertentu di Indonesia misalnya. Itu satu sisi. Di sisi kedua juga sebenarnya saya menuntut adanya sebuah evaluasi menyeluruh terhadap juga pelaksanaan profesi kedokteran ini. Ya, artinya kadang-kala dokter kita itu bukan mempunyai kualitas yang jelek dibanding dokter di luar negeri. Pengalaman pribadi saya seperti itu. Tapi dokter kita kadang-kadang tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memeriksa pasiennya dengan seksama. Karena honorariumnya berdasarkan jumlah pasien. Gitu. Makin banyak pasiennya, makin banyak pula honorariumnya. Akibatnya apa? Supaya honorariumnya banyak, periksa cepat-cepat gitu loh. Ini cepat-cepat akhirnya jadi lalai seperti itu. Itu persoalannya. Jadi misalnya kalau misalnya saya pasien dokter penyakit dalam misalnya karena hubungan dengan hipertensi.
setidaknya saya harus diperiksa tekanan darah saya dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, yang kanan dan yang kiri, 6 kali diperiksa. Tapi karena ingin satu kali buru-buru, pemeriksaan. Kalau mau buru-buru 1 kali kan, habis itu kasih obat resep kan gitu. Nah ini kita ada grafik satu lagi nih, grafik mengenai tentang penyebab dokter bisa lalai ya. Ini kita lihat ya. Ya ini sanksinya ya, sanksi dulu bagi dokter yang lalai adalah teguran, pencabutan STR atau surat izin praktek, serta diharuskan untuk sekolah lagi dan juga dikenai tindak pidana. Tapi kalau kemudian kita lihat sebenarnya apa sih sebenarnya penyebab dari dokter bisa lalai? Nah ini kemudian kita lihat penyebabnya. Ya nampaknya ada kesalahan di grafik. Nah kalau ke dokter Tedal, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kelalaian ini kalau menurut mungkin karena terburu-buru bisa menjadi salah satunya atau sebenarnya apa? Saya kira itu betul. Nggak ngejar setoran kan dokter? Ada sistem kita yang memang harus kita perbaiki seperti juga di luar negeri. Pak dokter mendapatkan jasa bukan karena banyaknya pasien, karena kalau banyaknya pasien seperti tadi Pak Herun sampaikan. Karena itu sistem itu harus diperbaiki. Jadi dokter memang kami sudah berteriak-teriak untuk dokter umum tidak boleh menerima pasien sehari lebih dari 30. Karena apa? Kalau lebih dari 30 saya khawatirkan seperti penjual karcis atau penjual tol. Di tol itu saya bilang kalau di tol itu tidak pernah ada kesempatan bagi pengendara untuk berkomunikasi dengan pemberi karcis tol. Karena kalau memberi karcis tol di belakang sudah ada antri klakson. Nah, kami makanya itu kemudian dokter itu harus dibatasi berapa sih misalnya suatu operasi yang selayaknya dilakukan oleh seorang dokter, misalnya dia dokter kandungan dalam 1 hari, sehingga ada waktu untuk berkomunikasi dengan pasiennya dengan baik, untuk menyampaikan dengan baik tentang penyakitnya, kemungkinan kesembuhan dan seterusnya. Itulah yang perlu ditata. Jadi itu tidak salah kalau misalnya dan itu kenyataan memang ada semakin banyak pasien dokter itu semakin banyak orang datang ke situ. Padahal karena menunjukkan bahwa dokter itu berkompeten dalam. Padahal sebetulnya ada juga sejawatnya yang lain yang kompetensinya sama, kemampuannya sama, cuma tidak didatangi, mestinya di itu. Baik Pak Zainal dan Pak Herul, ini closing statement dari Pak Zainal terlebih dahulu. Menurut Anda mengenai tanggapan dengan kasus Dewi ini, apakah mungkin seperti apa nantinya? Kami hanya ingin agar niat baik dokter untuk menolong tidak berakhir dengan dianggap sebagai sesuatu yang kriminal. Tetaplah kemudian kembali kepada saya juga ingin agar undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang kesehatan juga diterapkan di dalam persoalan hukum. Kita tidak masuk pada hukum pidana dan perdata saja yang kita ada. Karena misalnya kalau di dalam undang-undang kesehatan, setiap ada sengketa antara dokter dengan pasien atau rumah sakit dengan pasien, mestinya diselesaikan dengan mediasi dulu. Itu jarang kita menggunakan pasal undang-undang kesehatan itu. Baik Pak Herul, singkat saja. Ya, dokter juga manusia, hakim juga manusia. Kalau dokter salah, dipidana. Kalau hakim salah memutus, apakah dipidana? Ini aja ukurannya. Karena hakim juga banyak salah mengambil keputusan. Karena hakim menjalankan profesinya sesuai dengan standarnya, sekalipun putusannya salah, itu harus dihormati. Tapi kenapa? Ketika dokter menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesinya, katakanlah ada kekeliruan, ada kesalahan, bukan berarti bisa dipidana. Jadi MA salah mengatasi masalah ini? Ya, kalau ini tetap dipidana dalam tingkat PK nanti, saya akan tuntut hakim-hakim yang salah memutus pidana. Baik. Terima kasih Pak Zainal dan Pak Herul telah hadir bersama kami. Kita harapkan ini tidak merusak citra kedokteran di Indonesia ya. Baik, pemirsa Jurnal Pagi masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.